Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 487. Selamat akhir pekan. Ye Sao Huang menumpahkan anggur dingin ke kepala Rongdong. Rongdong berteriak, membuka matanya lagi, menatap Ye Sao Huang, dan kemudian tetap diam. Dongsi, kamu benar-benar mengejutkanku. Ye Sao Huang berkata, dengan karaktermu, bukankah kamu seharusnya berlutut di tanah dan dengan putus asa memohon belas kasihan sekarang? Mengapa kamu tidak mencobanya? Atau karena kita sudah saling kenal satu sama lain, selama bertahun-tahun demi kebaikanmu? Bolehkah aku mengampuni nyawamu? Rongdong tersenyum menghina dan berkata dengan suara lembut, setiap orang ditakdirkan untuk mati. Mungkin lebih berat dari gunung Tai atau lebih ringan dari bulu. Kamu Sao Huang, Rongdong berubah. Ye Sao Huang bahkan lebih marah. Rongdong awalnya adalah pengikut setianya, tapi dia dicuci otak oleh Chu Chen. Kalau begitu, tunggu saja untuk berangkat bersama Chu Chen. Ye Sao Huang mencibir, dia akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Tubuh Rongdong sedikit gemetar. Dia tidak takut mati, tetapi merasa telah melibatkan Chu Chen. Di sebelah jalan yang gelap, di sudut paling dekat dengan Guild Bar. Chu Chen sudah tiba. 10 menit adalah waktu yang sengaja dia ceritakan kepada pihak lain. Di belakang panggung Biro Operasi Khusus, berita datang kembali satu demi satu. Grup penyerang 9, bersiaplah, pesan Xiao Feng. Grup penyerang 18, bersiaplah. Grup penyerang 21, bersiaplah. 3 tim penyerang yang bertanggung jawab untuk memantau 3 pasukan tentara bayaran besar di luar negeri semuanya dimobilisasi oleh Chu Chen sebagai nelayan. Di bar, Wan Bingsan juga memberitahu pemancing tentang situasi di dalam. Ada 34 tentara bayaran sabit hitam di seluruh Guild Bar. Chu Chen berkata, ini seharusnya menjadi seluruh kekuatan tentara bayaran sabit hitam yang menyelinap ke kota Chan kali ini. Mereka akan menggunakan Guild Bar sebagai medan perang untuk mengikutiku. Ayo bertarung. Chu Chen berhenti dan menatap Song Qiu. Xiao Qiu, apakah kamu siap? Song Qiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, siap. Chu Chen melirik waktu. 2 menit telah berlalu sejak 10 menit dia baru saja memberitahu Ye Sao Huang. Hitungan mundur dimulai dari sekarang. Dalam 3 menit, Chu Chen akan menyelinap ke Gilded Bar untuk melancarkan serangan. Chu Chen mengirimkan konten yang telah dia edit. Kamu bekerja sama dengan tindakan Chu Chen. Mulai dari tindakan Chu Chen, 5 pertempuran akan diselesaikan dalam beberapa menit. 5 menit, saat Xiao Feng melihat pesan itu, matanya sedikit melebar, dan dia segera merasakan darahnya semakin bersemangat. Dia benar-benar pantas menjadi orang kuat di istana Skynet. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan tentara bayaran sabit hitam. Meskipun Lightning dan Seal, jiwa tentara bayaran Black Skite, keduanya berada di bar, pertarungan masih terselesaikan dalam waktu 5 menit. Hitung mundur 3 menit. Xiao Feng dengan cepat menenangkan diri, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan menyerang kelompok ke-9, siap-siap kapan saja. Di bar, Wan Bingsan terkejut setelah menerima kabar tersebut. Setelah 3 menit, dia mulai bekerja sama dengan tindakan Chu Chen, dan pertempuran diselesaikan dalam waktu 5 menit. Wan Bingsan tanpa sadar memegang sebotol anggur di depannya. Apakah ini kepercayaan orang kuat di istana Tianwang? Dalam 5 menit, 34 preman tentara bayaran Black Skite. Tunjukkan dengan sempurna kemampuanmu untuk menyelidiki kelompok ke-15. Bergabunglah dengan kelompok penyerang di luar, dan bekerja sama di dalam dan di luar. Wan Bingsan memberi perintah dengan tegas. Meskipun tentara bayaran sabit hitam brutal, mereka didukung oleh tim penyerang Biro Operasi Khusus di luar.
dan mereka yakin dapat menyelesaikan misi mereka. Satu-satunya variabel adalah Lightning dan Seal, dua raja tentara bayaran dengan kekuatan yang menakutkan. Waktu berlalu menit demi menit, semua orang menghitung dalam hati. Yang Wenhu mengangkat kepalanya, bar yang tampak ramai dan berisik ini akan berubah secara dramatis dalam beberapa menit. Di luar bar, tidak ada yang memperhatikan bahwa sesosok tubuh menyelinap diam-diam dan datang ke pintu belakang bar emas. Hitung mundur untuk bertindak, tiba-tiba seseorang berteriak di bar. "Ada apa? Kenapa ponsel tiba-tiba kehilangan sinyal? Tidak apa-apa kalau wifi terputus, kenapa ponselku kehilangan sinyal setengah bar saja?" Terjadilah kegelisahan. Pada saat ini, beberapa tentara bayaran Black Skite melangkah ke platform tinggi dan mematikan musik. Sebelum orang di atas sempat menanyainya, orang yang bergerak lebih lambat sudah ditendang ke tanah. Seseorang datang untuk menimbulkan masalah, orang-orang yang duduk di bar segera bergegas. Tiba-tiba, di platform tinggi, seorang tentara bayaran sabit hitam mengeluarkan pistol, mengarahkan moncong hitam dengan peredam ke arah kerumunan, dan melepaskan tembakan, menyebabkan orang di depan terjatuh. Terjadi keheningan sesaat sebelum teriakan terdengar dari tempat kejadian. Mata menjadi ketakutan dan panik. Beberapa orang secara tidak sadar ingin menelepon polisi, tetapi merasa putus asa karena mereka tidak dapat menghubungi nomor polisi sama sekali. Sinyal seluruh bar diblokir. Diam, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tentara bayaran Black Skite memegang mikrofon di satu tangan dan perlahan menodongkan pistol ke semua orang sambil tersenyum menggoda. "Semoga akhir pekanmu menyenangkan, teman-teman." Wajah Wan Bingsan tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan memimpin sebelum dia mulai mengambil tindakan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka mematikan musik dan membawa semua tamu ke sudut, termasuk Wan Bingsan, Yang Wenhu dan Xiao Yu, 3 anggota tim investigasi Biro Operasi Khusus. Tentara bayaran Black Skite sudah familiar dengan jalan raya. Bagi mereka, ini sepertinya hal sederhana yang lumrah. Bahkan ada yang berbicara dan tertawa. Malam yang indah akan segera dimulai. Segera, berita itu sampai ke kotak. Dunia luar sepenuhnya di bawah kendali kita. Selama Chu Chen berani masuk ke dalam jeruji emas, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Senyuman haus darah muncul di wajah Lightning, bagus sekali. Lightning mengeluarkan belati tajam dari sisi sepatu tempurnya dan melemparkannya ke Ye Sao Huang. Setelah Chu Chen muncul dan masuk ke bar, "Bunuh orang ini, lakukan saja." Murid Ye Sao Huang bergetar, dan dia mengambil belati dengan tangan gemetar. Membunuh, meskipun dia sangat membenci Rongdong, dan semua luka Rongdong disebabkan olehnya, dia masih sedikit ketakutan ketika dia benar-benar mengambil belati untuk mengakhiri hidup Rongdong. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan setelah beberapa saat, Ye Sao Huang mengangguk dengan berat, "Tidak masalah." Ye Sao Huang mengerti bahwa ini adalah ujian baginya oleh tentara bayaran sabit hitam, dan mereka ingin mengikatnya erat-erat ke kapal mereka. Masih ada 5 menit lagi. Lightning mengangkat kepalanya dan melihat waktu, menantikannya. Saat ini, berita datang dari luar. Mobil Chu Chen telah muncul dan mendekati Guild Bar. Ye Sao Huang tercengang. Begitu cepat, Seal tersenyum, sepertinya dia memang sedang terburu-buru. Sebenarnya ada orang di dunia ini yang sedang terburu-buru untuk mati. Di bawah pengawasan tentara bayaran sabit hitam, mobil Song Qiu perlahan mendekati palang emas. Di dalam mobil, telapak tangan Song Qiu hampir berkeringat dan dia memegang kemudi dengan erat. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh saudara iparnya. Biarkan dia berkendara ke pintu Gilded Bar dan menarik perhatian semua orang.
Bab 488 4 menit 30 detik kurang dari 100 meter dari Guild Bar. Tapi jarak 100 meter adalah jarak yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Song Kyu. Dia memegang kemudi erat-erat dengan kedua tangan dan menatap pintu jeruji emas, menelan berulang kali untuk mencoba menekan ketegangan di hatinya. Song Kyu dapat membayangkan pasti ada banyak mata yang menatapnya saat ini. Faktanya, moncong gelap itu sudah mengarah ke kepalanya. Dia bisa ditembak mati kapan saja. Saudaraku, kamu harus tenang. Song Kyu memperhatikan pintu Gilded Bar semakin dekat, sambil masih bergumam, aku masih muda, aku baru berusia 17 tahun, dan aku belum makan dorayaki. Mobil Song Kyu perlahan berhenti di depan pintu Guild Bar. Waktu seakan berhenti pada saat ini, hampir di saat yang bersamaan, terdengar ketukan lembut di pintu kamar pribadi tempat Lightning dan yang lainnya berada. Bang bang bang, Chu Chen telah tiba di pintu bar. Semua mata tertuju padanya. Di luar bar, 3 pasukan komando tiba-tiba muncul seperti tentara sihir yang turun dari langit. Tanpa peringatan, tindakan, Xiao Feng merasakan darah di tubuhnya mengalir karena kegembiraan, dan dia bergegas maju dengan satu langkah. Di dalam bar, kerumunan itu terpojok, berjongkok satu persatu. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena takut membuat marah kelompok orang yang putus asa ini dan ditembak mati. Dari waktu ke waktu, tangisan pelan terdengar. Kita kacau, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk memanggil polisi. Mereka adalah orang-orang yang putus asa dari luar negeri. Bagaimana mereka bisa mengawasi kita? Bu, aku tidak akan pernah pergi ke klub malam lagi. Wan Bingsan tidak pernah setenang ini saat ini. Dia menjaga jarak tertentu dari Yang Wenhu dan Xiao Yu, dan matanya tertuju pada tentara bayaran sabit hitam yang paling dekat dengan mereka. Di dalam kotak, pintu terbuka, sesosok tubuh masuk, lalu menutup pintu. Ye Sao Huang menoleh, wajahnya langsung ngeri, matanya tampak membeku sesaat, dan seperti refleks yang terkondisi, dia terhuyung mundur beberapa langkah, hampir tersandung, dan bibirnya bergetar seolah dilengkapi dengan pegas. Chu Chen. Ekspresi Ye Sao Huang tidak percaya. Menurut pemberitaan tadi, bukankah mobil Chu Chen baru saja diparkir di depan bar? Mengapa Chu Chen muncul di sini begitu tiba-tiba? Bahkan jika Chu Chen datang ke bar, tidak mungkin menemukannya secepat itu. Bagaimana dia tahu tentang kotak ini? Hanya dalam waktu singkat, banyak pertanyaan muncul di benak Ye Sao Huang. Mengapa tidak ada orang di luar yang menemukan Chu Chen? Lightning dan Seal juga menatap Chu Chen dengan mata dingin. Agak tidak terduga, bang, ada suara tembakan di luar. Wajah Han Jian berubah dan dia berteriak dengan marah. Chu Chen, apakah kamu berani memanggil polisi? Begitu dia selesai berbicara, Han Jian mengulurkan tangannya, mengeluarkan pistol, dan mengarahkannya ke Chu Chen. Memanggil, cahaya yang sangat dingin melintas. Han Jian menjerit, ada pisau buah tajam yang tertancap di telapak tangannya. Ketika saya datang ke sini sekarang, saya membawakan pisau untuk Anda makan buah, kata Chu Chen. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi melihat ke arah Lightning dan Seal. Dua ikan besar ini adalah lawan sebenarnya malam ini. Ling Ling juga tidak terburu-buru, dengan senyuman dingin di bibirnya. Malam ini, senjata tentara bayaran sabit hitam diangkut ke Canceng dengan biaya yang mahal. Polisi biasa bukanlah tandingan tentara bayaran yang kuat ini. Yang akan mereka hadapi adalah salah satu tim tentara bayaran terbaik dari wilayah Timur Tengah yang dilanda perang. Lightning menantikan berita bahwa pihak lain telah dimusnahkan oleh kelompok tersebut. Adapun tembakan tadi, berasal dari Wan Bingsan. Sebuah suara, seperti suara petasan.
Sejak bunyi pertama, jeritan terus bergema di bagian atap jeruji berlapis emas. Wan Bingsan melepaskan 3 tembakan berturut-turut, dan 3 tentara bayaran terjatuh. Tentara bayaran lainnya bereaksi tiba-tiba, dan tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, terdengar suara dari 2 arah lain hampir pada waktu yang bersamaan. Bang bang bang, Yang Wenhu dan Xiao Yu menembak pada saat yang sama, dan suara tembakannya seperti guntur. Brengsek, teriak seseorang di antara tentara bayaran sambil mengangkat senjatanya untuk menembak ke arah kerumunan. Ayo mati. Bang, 1 tembakan ke kepala. Orang yang melepaskan tembakan ini adalah Xiao Feng, pemimpin kelompok ke-9 dari kelompok penyerang Biro Operasi Khusus. Di belakang Xiao Feng, tim penyerang bersenjata lengkap muncul seperti hantu. Di jendela, pintu masuk dan keluar di mana-mana, dan bahkan di luar balkon di lantai 2, sosok-sosok muncul satu demi satu, seperti tentara dewa yang turun dari langit. Api menyembur keluar dari moncongnya, dan anggota tentara bayaran sabit hitam jatuh satu persatu. Menarik, berlindung, brengsek, apa yang terjadi? Seluruh tentara bayaran Black Skite tercengang. Mereka adalah tentara bayaran Black Skite yang terlatih, pembunuh tentara bayaran yang mendominasi dunia tentara bayaran dan tumbuh dalam api perang. Adegan apa yang belum kamu lihat? Bahkan jika mereka dikepung dan ditekan, mereka tidak akan dipukuli sampai meragukan kehidupan mereka. Tapi saat ini, semua orang bingung, mereka bahkan tidak sempat menembak. Seseorang mengamati dengan sangat jelas bahwa selama dia mengangkat tangannya untuk menembak, dia akan langsung tertembak di pergelangan tangan, dan darah akan mengalir. Medan yang rumit, lampu redup, dan banyak orang, disertai teriakan riuh. Bagaimana mereka melakukannya? Tidak ada perlawanan. Tim Komando Biro Operasi Khusus Tiongkok melakukan penyelamatan cepat seperti buku teks. Bagian dalam harus bekerja sama dengan bagian luar, dan guntur akan menyapu bersih. 3 kelompok tim penyerang operasi khusus, berjumlah 60 orang, menelan 30 tentara bayaran sabit hitam seperti harimau yang turun dari gunung. Pada saat ini, Song Qiu, yang sudah turun dari mobil dan berjalan ke bar, menjulurkan kepala kecilnya, lalu menghela nafas. Setelah 1 operasi, tidak ada sedikit pun sampah yang tersisa. Pertempuran telah berakhir. Tim aksi Biro Operasi Khusus Tiongkok menggunakan tindakan untuk membuktikan mengapa Tiongkok adalah tanah terlarang bagi tentara bayaran. Wan Bingsan melirik waktu dan tertegun. Dari saat dia melepaskan tembakan pertama hingga sekarang. 4 menit 30 detik, pertarungan berakhir dalam 5 menit. 30 detik lebih awal dari 5 menit yang diperintahkan oleh senior angler. Tajam, Wan Bingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Meskipun senior Fisher tidak ada di tempat kejadian, dia sebenarnya mengetahui semua situasi di sini. Menyusun strategi, memimpin situasi secara keseluruhan, dan menang ribuan mil jauhnya. Wan Bingsan menghela nafas, dengan kekaguman di matanya. Senior dari Istana Tianwang, sungguh terlalu kuat. Yang Wenhu dan Xiao Yu juga sangat setuju. Xiao Yu berkata, kuncinya adalah senior angler bahkan bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan lawan. Ini membutuhkan kontrol yang canggih terhadap kekuatan kedua belah pihak. Yang Wenhu berpikir sejenak dan akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat. Ya, apa yang dikatakan ketua tim dan Sister Xiao Yu benar sekali. 4 menit 30 detik, saat ini, Xiao Feng, yang sudah naik ke lantai 2, melihat ke arah waktu dan tersenyum. Misi tercapai, bersambung.